Di belakang gue ini adalah kapal cruise, dan di dalamnya ada fasilitas mulai dari simulator surfing, rock climbing, skydiving, all you can eat restaurant, Ada rendang. kasino, Ini kalau kekunci udah sih, gone di dalam sini, lihat ya. dan masih banyak lainnya yang bakal gue coba satu-satu. Dan kita mulai dari dimulai dari proses check-in ya, karena menurut gue ini unik banget. Bukan kayak kalian masuk ke pelabuhan habis itu langsung masuk kapal, tapi ini prosesnya tuh sama kayak pesawat gitu ya. Harus check-in, nanti ada security. Dan gue mau kasih lihat kalian semuanya biar kalian tahu kalau naik cruise harus ngapain. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Baru check-in langsung dimintain Instagram guys. Coba. Sini. Thank you. Sini. Dokumen semua udah lengkap. Kita perlu paspor juga by the way, dan kita sekarang menuju langsung ke kapal ya guys. Yuk kita masuk. Ni hao. Sini. You're welcome. Guys, selamat datang di Spectrum of the Sea Royal Caribbean. Kita sudah di dalamnya, ini adalah lobbynya, semua orang lagi sibuk. Check in. Wow, balik lagi di cruise. I'm so excited guys. Hey guys, yuk masuk, gue kasih lihat kalian dalam kamar cruise gue. Begitu masuk, langsung kerasa kamarnya tuh compact tapi rapi. Semua kebutuhan udah ada di sini. Mulai dari lemari buat nyimpan baju, meja buat kerja, dan ranjang yang empuk. Gue nggak sabar tidur di sini sambil dengerin suara laut. Geser ke kamar mandi, kecil tapi fungsional. Ada shower, wastafel, toiletnya, handuknya, dan perlengkapan mandi udah disiapin lengkap. Dan yang paling gue suka dari kamar ini, ya view-nya guys. Kita bisa lihat laut lepas langsung dari jendela. Worth it banget. Dan ini balkonnya guys, yang langsung ngehadap laut. Shoutout juga ke Cruise Pass Indonesia yang udah nyiapin ini semua. Kalian yang mau juga nge-cruise keliling ke dunia, bisa juga kontak mereka langsung dan DM dengan promo Edward untuk dapetin diskon 10%. Dan ini semua guys, harganya cuma mulai dari 6 jutaan aja. Detail lengkapnya gue juga taruh di description box di bawah. Guys, tepat jam 4 sore dan kapal kita baru aja pergi dari pelabuhan. Dan journey kita dimulai, gue lupa bilang kita bakal pergi dari Shanghai, kita bakal ke Jeju, dan selama 4 malam ke depan kita bakal cobain semua fasilitas karena ada puluhan, bahkan kayaknya ratusan fasilitas yang ada di dalam kapal cruise ini, dan gue bakal cobain satu-satu buat kalian semua. Dimulai dari fasilitas pertama yaitu makanan. Di sini nggak usah takut kehabisan makanan karena sekarang gue berada di Windjammer Market. Ini adalah buffet yang unlimited. Kalian mau makan sebanyak apapun, ambil sebanyak apapun, bebas. Yuk kita makan. Gue kasih tunjuk ada makanan apa aja nih ya. Di sini enaknya karena cruise itu adalah international, jadi semua makanan mulai dari daging-dagingan, ada Indian food, salad, Indonesian, kayaknya nggak ada Indonesian sih, Asian lah, Asian food, buah-buahan, dan banyak banget, ngambil sebebas apapun. Ada bubur tuh. Kita lihat ya guys, yang enak apa nih? Karena kita lagi di Cina, Chinese foodnya juga enak banget. Unlimited pokoknya guys, ambil sebanyak apapun, tapi ya harus habisin lah kalau nggak sayang ya. Dan semuanya tuh fresh, dimasak, ada chefnya semua. Shout out to chef. Bang, apa kabar bang? Oh bukan, kirain orang Indonesia. Dari Filipina. Di sini kebanyakan demografik orang staffnya itu adalah dari Filipina, Cina, dan Indonesia. Nanti kita cari orang Indonesia ya guys. Momen bangga banget ya, ada Indonesian food guys. Gue naik cruise udah 3 kali dan ini pertama kali gue lihat ada Indonesian di sini. Let's try, ada dia apa aja ya guys. Oke, pertama ada nasi goreng. Kedua ada chicken kari ayam. Ada rendang. Wow. Guys, kita cobain nasi goreng campur rendang ya. Enak nggak nih? Rasanya beda nggak ya sama di Indo? Nasi goreng, kari ayam boleh lah ya. Kelihatan enak banget tuh. Bus, sama rendang. Semoga orang Indonesia yang masak ini ya. Oke, cuman 3 itu ternyata. Sisanya udah nggak ada lagi. Beli Wayan. Wih, orang Indonesia. Akhirnya ketemu. Banyak ya beli? Banyak orang Bali ya? Ya, orang Bali. Oke, sukses selalu beli Wayan. Di sini makan apa tuh guys? Grill-grillan. Akhirnya ketemu orang Indonesia tadi satu. Beli Wayan, shout out kepada beli-beli yang lain. Banyak banget pasti kita bakal ketemu orang Bali. But let's try the Indonesian food di Royal Caribbean di Shanghai ya guys. Kita cobain, buktiin ya. Orang Indo nge-review makanan Indo. Cocok nggak nih di lidah gue? Cheers everybody. Oke, ayamnya lembut banget. Bumbunya juga rendang. Aslinya pas. Bumbunya medok, enak. Sekarang rendang ya. Warnanya sih udah oke ya. Dagingnya actually nggak kayak rendang.
lebih ke arah kayak beef stew gitu ya, Chinese beef stew, nggak kayak rendang sih. Tapi tetap enak, agak sedikit keras dan kering. Bisa dilihat dari bentuknya ya, agak sedikit kotak gini. Tapi overall ada rendang dan ada makanan Indonesia aja, keren sih ini cruise. Piring kedua, nggak sopan lah ya, kita di cruise Cina tapi nggak makan Chinese food. Jadi gue ambil beberapa lauk dan kita langsung cobain aja. Oke. Jujur enakan Indonesian food tadi sih. Lebih cocok di lidah. Di dalam cruise ini ada yang namanya Bionic Bar. Jadi bar ini, bartendernya yaitu robot guys, yang baru kalian lihat tadi. Semuanya robot yang kendaliin. Keren banget. Hauhe mah. Hauhe. Enak katanya. Cheers. Terima kasih Mas Najib. Dari mana Mas Najib? Dari Tegal, Kak. Dari Tegal, orang Jawa ya? Iya, ngapa? Mantap. Iya, kakaknya dari Akhirnya, mana? saya orang Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Kakaknya mana? Jaksel. Jakarta Barat. Oh, Jakarta Iya, Barat. anak Oh, Cengkareng iya, saya. Cengkareng ya. Akhirnya ketemu orang Indonesia. Saya 3 kali naik cruise, tiga-tiganya waiternya orang Indonesia. Orang loh. Indonesia. Iya, ya. pas banget loh. Kalau kakak tahu itu Seafood. seafoodnya itu dari Jawa Timur, Kak. Serius? Iya. Seafoodnya Jadi, dari Jawa. Royal itu dia tuh impor dari Jawa Timur. Mas Najib yang bawa? Enggak, bukan. Oh, oke, seafood. Itu kita lihat dari boxnya itu memang dari East Java gitu. Oh, Indonesia, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Oh, oke, jauh-jauh ke Shanghai, Iya. seafoodnya seafood Indo. Oke. Terus yang rekomendasi lagi apa, Mas? Rekomendasi buat main course-nya itu ada New York Steak, Kak. Ya. Kalau tadi siang kita makannya buffet style, malam ini yang gue tunggu-tunggu tuh makannya di restoran beneran, restoran mewah ya. Dan ini udah included di tiketnya, itu yang bikin gue excited. Jadi nggak ada additional extra cost buat makan di sini. Restorannya bagus banget, gue suka vibe-nya tuh kayak Paris gimana gitu. Terus shout out ke Mas Najib, waiternya Indo, itu gue udah paling suka karena pasti jujur rekomendasinya dan juga seru buat ngobrol. Dan ya makanannya kelihatan enak banget. I'm so excited guys. Makan Mas? Makan ya? Oke, cheers ya guys. Escargot rasa Jawa Timur. Selamat makan. Terima kasih Mas. Harusnya kan escargot. Ini jadi escargot. Kita hari ini full daging. Full daging. Full daging, full protein. Thank you Mas Najib. Ya, selamat Makan ya. Makan. Gila, menggiurkan sekali daging ini. Satu roast beef yang sudah digodok lama. Satu lagi adalah New York strip steak. Jadi yang gue bilang ini semua udah included dan bisa pesen sepuasnya. Jadi kalau misalnya ini gue pesen 5, ya dimarahin sama Mas Najib ya. Sausnya enak. Cuman sebagai steak expert, daging ini agak sedikit keras buat gue. Mungkin potongannya bukan yang the best, tapi bumbunya gue appreciate, enak bumbunya. Sekarang kita cobain roast beef. Ini bukan steak ya, jadi dia udah masak berjam-jam, harusnya lebih empuk yang ini. Lebih empuk yang ini, bisa dibuat tidur, saking empuknya. Sekarang kita lagi nge-gym dulu untuk membakar semua kalori yang bakal gue konsum hari ini ya. Ini kolam berenang yang bagian outdoornya. Kapalnya lagi goyang guys, sampai ombaknya juga di dalam kolam berenang. Gila kencang banget. Nih yang punya anak nih pasti happy nih, dibawa ke sini ada permainan anak-anak juga. Itu dia, seru banget nih kalau yang masih bocah-bocah bisa main di sini. Terus sambil nungguin bocah-bocah main, kadang ada movie juga guys di sini, bisa sambil nonton-nonton. Dan jangan takut kelelep, selalu ada si mas lifeguardnya, selalu menjaga. Dan ini kan lagi dingin nih, gue pakai sweater ya. Ada jacuzzi juga di sini. Asik ya, hangat tuh. Pada ngambang. Nah kalau masih tetap kedinginan, dia ada bagian indoornya nih. Indoornya juga lebih hangat lagi, lebih vibe. Nah ini dia guys, indoor dari Royal Caribbean Spectrum of the Sea. Ada yang lagi main kartu, ada yang lagi nyantai. Dan di sini orang juga lagi pada berenang. Nah di sini lebih hangat. Di sini jauh lebih hangat karena di luar sekarang lagi spring, dingin banget. Kita on the way ke Jeju Island. Kalau aus, lapar bisa snacking juga. Mau mabok juga bisa di sini. Ada bartendernya.
Hello, my friend. Hello, how are you? Good. Are you drinking? They drinking? We're drinking non-alcoholic drink. Oh, non-alcohol. Okay. How old are you? 9, so 9 more. 9? 9 more years. Okay. Where are you from again? Australia. Australia in the house. What's your name? James. How do you like the cruise so far? It's very good. Is it your first time? No, How many times have you been in cruise? once. So this is your first time then? No, so second time. Second time. Yeah. What's the first one? Royal Caribbean too? Yes. Nice. What's your favorite part of this cruise? Island breeze. Yes, the mocktails. Non-alcohol, by the way, yeah? Non-alcohol, yeah? Yeah. Can you say yuk jalan-jalan? What? Yuk jalan-jalan. Yalan. Yuk jalan-jalan. Yalan. Good job, James. Do you know there's a secret room downstairs? Really? Yeah, I'm gonna explore it. Oh yeah. You wanna come? Sure. Yes guys, gue dengar katanya ada ruangan rahasia di bawah kapal ini yang sebenarnya tamu seperti gue nggak boleh masuk. Cuman nanti kita bakal coba lihat, gue bakal sneaking in. Kita lihat ada apa sih yang mereka sembunyiin yang tamu seperti gue ini nggak boleh lihat. Minum dulu guys. Tapi sekarang udah jam 6 dan gue ada appointment untuk surfing di atas kapal. You guys ikut gue. Tapi sekarang kita lewatin namanya Seaplex. Jadi area ini tuh multifungsi, kadang buat bisa bumper car, ada bisa basket, ada bisa yang lain-lain lah pokoknya. Buat nikahan gue nggak tahu bisa atau nggak ya, ntar harus tanya orangnya. Cuman flow ridernya atau surfingnya di belakang. Let's go guys. Ini permainan yang berbahaya banget. Jadi amit-amit bisa death. Ini pertama kali gue lumayan deg-degan sih guys. Ini jalan aja di atas cruise ini udah goyang-goyang. Dan gue sekarang harus surfing keseimbangan di atas air. Ini gila banget sih, pengalaman yang gila banget. I think just me ya. One-on-one coaching then. Guys, kita dapat coaching. Let's have fun and not be afraid. Have you done it before? First time. Sekarang kita coba berdiri. Gimana? Boleh lah ya. Pertama kali surfing udah bisa berdiri dan jatuh cuman dikit doang. And kita cari yang angkat-angkat tuh guys. Gue kedinginan banget nih. Sambil makan, gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang pada kepo dan penasaran naik cruise tuh rasanya kayak gimana sih. Jadi gue tadi siang udah post di Instagram sama YouTube gue dan banyak banget pertanyaan bagus yang gue mau jawabin sekarang. Satu pertanyaan yang banyak banget dari kalian yang nanya gue, berapa biaya naik cruise? Nah ini gue nggak bisa jawab satu jawaban karena setiap cruise tuh beda-beda harganya, beda hari, beda tipe kamar, beda tipe cruise-nya. Nah itu kalian yang paling bener adalah cek ke website cruise-nya masing-masing. Kalian mau pergi kemana, berapa hari, itu jelas semua dikasih tahu harganya berapa. Dan nanti gue kasih link juga cruise pass, itu bisa kalian tanya juga di sana. Ada yang nanya, bosen nggak sama lebih takut mana naik pesawat sama naik kapal laut? Menurut gue cruise ini itu stabil banget. Mungkin mereka ada teknologi yang bikin stabil juga. Jadi walaupun di luar tuh ombaknya gede banget, di sini ya kayak berasa di dalam mall gitu guys. Nggak berasa takut sih. Menurut gue turbulence di pesawat tuh lebih serem daripada goyangan di atas kapal laut. Ada yang nanya rasa makanannya gimana dan penasaran sama makanan yang nggak habis tiap harinya berapa banyak. Ini pertanyaan yang bagus banget karena gue sekarang lagi di cruise Cina dan orang Cina tuh mereka kalau sambil makan itu banyak banget guys dan banyak yang nggak habis sayang ya. Gue nggak tahu itu culture mereka atau style mereka emang kayak begitu, cuman itu sayang banget menurut gue. Kalau misalnya gue makan di buffet gini gue ngambil ya secukupnya aja sih, dan rasa makanan ini sih so far aman. Dan yang paling enak sebenarnya adalah additional specialty restoran mereka, itu sekitar $60 ke atas. Mahal sih ya, cuman rasanya enak banget. Enaknya enak banget. Beda lah pokoknya sama yang buffet sama yang udah included sama tiketnya. Rasanya benar-benar enak. Ada yang nanya bisa mancing atau enggak? Gue suka mancing, cuman unfortunately nggak bisa ya. Mungkin ini ikannya banyak sih di bawah karena kita lewat samudra ya, cuman ya nggak boleh dan nggak bisa. Tapi kalau diem-diem boleh sih kayaknya bawa pancingan ya. Next time deh guys. Oke guys, jadi ada satu tempat lagi yang nggak ada di Indonesia dan banyak banget dari kalian yang suruh gue datengin. Sekarang gue mau samperin nih. Dan ini dia tempatnya.
Royal Esplanade. Let's go. Bukan deh. Bukan. Salah gue. Oh, di bawah sini nih. Di bawah sini tempatnya, guys. Selamat datang di kasinonya. Ini salah satu tempat dajal ya. Jangan sekali-kali kalian main kasino atau judol atau apapun itu. Sorry, gue udah diusir, nggak boleh rekam, guys. Karena ini adalah tempat penguras uang atau salah satu revenue dari kapal cruise juga. Mereka dapat uang tuh nomor 1 dari si kasino ini. Karena kalau kita ngomongin tentang harga, tiket cruise itu sebenarnya mereka rugi. Kalau misalnya semua orang bayar dan nggak mau main apa-apa, itu mereka nggak bakal nutup kos untuk si kasino ini. Percaya nggak percaya, gue nggak pernah main kasino dan nggak bakal mau. Dan gue beruntung banget diajarin sama keluarga gue, ya itu nggak bakal ada pernah. Ya gue juga beruntung banget diajarin sama orang tua gue kalau kasino itu ya nggak bakal mendatangkan keberuntungan sih, guys. Jadi kasinonya di bawah sana dan di lantai ini semuanya dipasang toko-toko yang mewah, barang-barang kayak jewelry, ada jam tangan, perhiasan, tas. Itu by design karena mereka mau encourage orang-orang yang menang kasino ini untuk spend duitnya lagi di sini, jadi dikuras terus. Bahkan di sana ada merek kayak Bulgari, ada Rolex. Kalau kalian pernah ke Las Vegas, itu benar-benar persis banget lah pokoknya kasino. Terus luarnya langsung toko-toko diamond jewelry, toko-toko mewah semua. Ini gue kasih tahu aja ya. Revenue pertama mereka, yang satu adalah kasino, yang kedua adalah minuman beralkohol. Jadi kalau misalnya orang-orang naik ke sini dan nggak belanja, nggak minum, nggak beli makanannya, bisa bangkrut cruise-nya. Jadi mereka berharap orang yang datang sini itu spend money. Ada Cartier, ada Omega, toko-toko mewah semua, guys. Jadi sebenarnya mereka jual tiket itu rugi, guys. Rugi, disubsidi sama kasino. Lah ya, kalian tuh bagian dari keluarga gue dan apa yang gue lakuin buat keluarga gue kalau gue jalan-jalan, beliin oleh-oleh. Yuk masuk, ini The Shop, toko officialnya Royal Caribbean. Gue cari satu barang yang gampang gue bawa dan kayaknya bakal berkesan buat kalian ya. Keren ya? Keren ya? Tinggal 2 loh, guys. Oke, ini aja ya. Kayak keren nih. Oh, yes, ada tulisannya. Spectrum of the Sea. Keren. Boleh, guys. Ini buat kalian, satu orang, biar kalian bisa manifest juga, siapa tahu suatu saat bisa naik cruise. Komen apapun, terus nanti di komen kalian kasih keywordnya wortel. Jadi yang nonton ini, segmen ini doang yang bisa dapat. Nanti gue randomize satu orang dapat keychain ini. Oke, guys? Oke, ini proof gue beli ya. Ntar ada yang bilang gue bohongan gimmick lagi. Nih, ini dikasih sama mbaknya, ternyata atasnya tuh ada buletannya. Ini tadi patah semua, dikasih yang baru. Ini tuh namanya North Star. Itu keren abis. Gue udah pernah waktu itu pas di Singapura, kayak 360 gitu di atas air. Keren. Oke, satu pemenang ya buat kalian. Komen di bawah. Wortel. Good morning, hari ketiga. Kita baru aja sampai di Pulau Jeju. Sekarang kita bakal keluar, guys. Keluar kapal dan kita bakal explore Pulau Jeju. Dan akhirnya kita keluar kapal, guys. Wow. Welcome to Korea. Gue bakal ngevlog khusus buat Jeju. Yes, kalian gak salah dengar, kita akan explore Jeju selama 12 jam mulai dari kulineran, shopping, jalan-jalan keliling pulau ini dengan budget 1 juta rupiah. Nanti di akhir video gue bakal jawab worth it gak buat kalian jalan-jalan di Pulau Jeju ini. Mau ikut? Hello, welcome to Korea. Gimana describe-nya ini ya? Ini adalah strawberry Korea. Kayak dioplas deh strawberry-nya. Dan ini pertama kali gue ngeliat sakura. Bagus banget, kalian harus lihat ini. Kencana. Kita udah habisin 79.000 won dan aku kayak harus ubah peraturannya deh. Dan untuk video Jeju Island ini gue akan bikin khusus satu buat kalian, so make sure you guys subscribe biar nggak ketinggalan. Selamat datang lagi, selamat malam semuanya. Kita dinner hari ini, jarang-jarang nih gue nge-wine, red wine. Artinya apa? Kita hari ini bakal makan enak, guys. Dimulai dari starternya yaitu tuna tartar. Dan main course-nya itu adalah dry aged steak yang gue gak sabar banget. Steak I think nomor 1 sampai nomor 3 lah top favorite food gue. So everybody cheers, have a good time, good dinner, and salute. Oke, ini tuna tartar. Bawahnya tuh alpukat, atasnya tuna yang mentah. Dan ini gue sekarang lagi di restoran namanya Chop Grill. It's one of their specialty dinner. Kalian harus bayar kalau mau makan enak di sini, tapi I think it's super worth it karena makanannya tuh level dewa. Cheers. Tunanya dingin, avokadonya juga dingin, which is good because it's fresh. Ada satu starter lagi, lobster bisque.
Ini lobster yang kayak creamy gitu. Yang tadi dingin, yang ini hangat. Berdansa di mulut dia. Luar biasa. Guys, lihat guys. Ini dry age bone eye rib. Oh my god. Ini definitely mouth watering lah. Empuk banget. Oke, kita tanpa saus dulu ya. Semoga kalian semua juga sambil makan. Soft banget. Mungkin ini makanan hari terakhir gue sebelum misalnya gue pergi dari dunia ini adalah ini guys kayaknya. Iya nasi padang sih. Nah sama nasi padang. Habis makan nasi padang gue makan ini. Dia tuh nggak bateri dimana kayak pas gue gigit sampai lumer gila-gilaan. Dia masih ada dagingnya gitu. Jadi kayak berasa daging. Cuman pas setiap gigitannya tuh kayak terus truffle french fries juga. Lihat segampang itu buat motongnya dan lihat guys. Pinknya pas banget, medium rare. Langsung aja kita makan lagi. Gue gimana ya ngomongnya? Mungkin ini adalah steak terbaik yang pernah gue makan seumur hidup mungkin ya. Kayak gue nggak bisa mikirin steak lain lagi. Tiba-tiba langsung ini the best di mulut gue. Rasanya tau nggak mau apa? Kayak mau ngomong kasar gitu. Kayak enaknya. Starter kedua kita ada lamb rack juga. Kelihatan enak. Langsung aja pakai tangan. Cheers. How's the main course? Steak is good. Wow. Steak is good. This is so good. Okay, enjoy. Ini nggak seenak steak itu, tapi gue suka ini tuh luar itu kayak gosong-gosong ya. Di char-nya perfect banget, jadi luarnya garing, dalamnya masih kambing, nggak bau kambing dikit lah, cuman nggak sampai overpower. Oh, gampang, cuma ditarik gampang. Ini 8, yang itu 9,5. Mas bangun. Saatnya bayar bil mas. Mas, ini saatnya bayar bil nih. Guys, selamat pagi semuanya. Hari terakhir di kapal. Ini definisi save the best for the last. Karena hari ini gue bakal ajak kalian melihat behind of the scenes. Kenyataannya tuh kayak gimana. Kita bakal ngeliat mulai dari laundry room ya, pembuangan sampahnya kayak gimana, sampai ruangan kapal nahkodanya, gimana kaptennya berada. Kita bisa ngeliat semuanya di sana. Ada mesin-mesinnya keren banget. Pokoknya sampai ke engine roomnya juga. Kalau kalian belum subscribe, ini saatnya subscribe karena nggak ada creator lain yang bisa dapat akses ke behind the scenes. Let's go! Unfortunately, gue nggak bisa bawa video kamera masuk ke dalamnya, especially kayak ruangan nahkodanya. Cuman kita bakal foto-foto dan gue bakal ceritain semua pengalaman gue, dan ini exciting banget sih guys. Behind the scenes, man. Oh iya, ini bayar $200 per orang. Jadi nggak murah ya. Dan eksklusif banget. Gue sekarang lagi di ruangan kapten, ini ruangan nahkoda di belakang. Di depan tuh kita langsung lihat kapalnya guys. Gila, ini keren banget. Mesin-mesinnya gila banget, keren banget. Udah kayak di film-film. Guys. Kayak di Star Trek. Thank you, bye-bye. Wow. Cuman bisa satu orang. Dan itu kayak kamar kaptennya gitu. Thank you. Kita udah masuk di bagian yang kru doang yang boleh. Ini gue gak pernah masuk ke dalam sini sih guys. Ini udah mulai aneh nih tempat. Lihat deh. Sekarang kita lagi di dalam restoran ya. Ini kitchennya gede banget. Jujur ini bersih dan gede banget sih. Lihat ya. Semuanya organized, terang. Terus itu dia makanannya. Kitchennya di belakang sana. Gila guys, ini benar-benar eksklusif insights banget ya. Ini nggak boleh orang lihat guys. Ini makanannya nih. Di sini bakery-nya. Wow, guys. Berapa banyak adonannya nih. Where are you from? India? Indonesia. Oh, sama dong. Ya, sama. Saya juga orang Indonesia.
Apa kabar, Mbak? Baik. Baik. Di mana tinggal? Dari Jakarta saya. Oh iya, Bapak dari mana? Jakarta Selatan. Bapak dari Jakarta Selatan? Oh. Pasar Minggu, wow. Ternyata ada orang Indonesia, guys. Akhirnya ketemu juga di kitchen Pak Agung dari Jakarta Selatan, Pasar Baru. Anjay. Ini semua orang yang bayar $200 untuk ikut tour ini nih. 200. Gila, menurut gue ini worth it banget sih tournya. Insights yang gak bisa dilihat orang-orang, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri dan kalian juga bisa melihatnya. So make sure subscribe, like guys, like for Pak Agung please, like for Pak Agung. Ini kayak orang Indonesia juga nih. Excuse me, where are you from? Indonesia. Saya juga orang Indonesia, Pak. Saya orang Indonesia. Saya dari Jakarta. Bapak dari mana? Dari Bali. Beli matur suksma, Bri. Oke, sukses selalu. Kita satu orang doang, saya doang, orang Indonesia, lagi tour ini kan ya. Udah berapa lama beli? Udah 14 tahun di sini ya. Sukses selalu beli. Sukses selalu ya. Yuk, matur suksma, yuk. Makasih Pak. Beli Dewa dari Bali, 12 tahun di Royal Caribbean. Gila, awet banget, betah-betah semua orang di sini ya guys. Dan rata-rata orang yang udah kerja di cruise, ya mereka di cruise terus dan bertahun-tahun sampai belasan puluhan tahun. Emang katanya gajinya udah tinggi ya, terus juga ya gajinya tinggi sih. Gajinya tinggi tapi kerjanya berat katanya. Di sini nomor 1 orang Cina, nomor 2-nya katanya masih orang Filipina, dan ketiga baru Indonesia di tingkat banyak orang staffnya di Royal Caribbean, at least di perahu yang ini, di kapal yang ini. Guys, kita ngelewatin tempat-tempat yang cabin crew-nya lewatin sehari-hari. Tapi ini orang guest-nya nggak boleh ya, tamu nggak boleh lewat sini guys. Halo chef, let's go. Ini tournya juga 2 jam, jadi kita ngelihat banyak banget tempat. Tadi pertama udah ke bridge, which is ruangan nahkodanya, dan sekarang kita mau masuk ke ruangan provision. Provision ini dimana mereka taruh barang-barang makanan, kulkasnya. Dan yang gue paling penasaran tuh sebenarnya food waste-nya itu, makanan seabrak-abrak dibuang kemana? 是因为这还在水上，可以看到。看不到哦，就一会儿1楼就水下了。对， OK。但是当然有窗户。 Oke. Wow guys, ini di dalam ruangan. Kulkasnya dingin banget, gede banget ya. Ini kalau kunci gimana ya kita ya? Ini kalau kekunci udah sih, gone di dalam sini, lihat ya. Thank you. Wow. -20. Oh my gosh. Guys, here we go. Oh. Ooh. It is cold here. Oh my god. Gila guys, dingin banget. Ini yang baru, ini beku sih. Kalau tadi jadi kayak sauna ya guys. Ini yang beneran dinginnya di sini guys. Oh my gosh. Ini freezer Royal Caribbean Cruise. Ini kita lihat tuh, ready seafood. Ini apa nih? Lobster guys. Ini seafood. Kita lihat ke belakang lagi. Ada takoyaki, ada crab meat, soft shell crab meat. Pokoknya seafood deh kayaknya yang perlu di frozen, ditaruh di sini sampai ada kerang-kerangan di sana juga. Dan kemarin salah satu staffnya bilang escargot seafoodnya itu dari Jawa, dari Tegal ya kalau nggak salah. Is this the I-95? Yes, ini I-95 atau kayak jalur yang staffnya lalu lalang setiap hari, rame banget. Kayak I-95 mereka ngambil dari jalan tol di Amerika deh, Interstate 95. But this is it guys, ini I-95. Let's make sure. Is the name coming from Interstate 95 from the US? Okay. Yes, benar. Berarti namanya diambil dari tol di Amerika. Wow guys, ini engine control room. They control everything dari sini. Kalian lihat sendiri tuh ada liftnya. Semuanya bisa dikontrol dan dilihat di sini. Keren abis. Gue baru tahu ada kamera di liftnya, di atasnya. Ntar kita bakal cek ya, coba. Layarnya banyak banget juga di sini. Semuanya lengkap data-data. Ada mesin kopi. Kecil sih ruangannya, cuman compact banget. Sekarang kita masuk ke recycle roomnya. Lihat ini kaca-kaca beling dari botol minuman, botol bir, dipecahin semuanya, dipisahin per warna. Ini yang putih ya,
Dan kita lihat guys, daur ulang mereka kayak gimana ya. Karena ini menarik banget sih. Sampah dan recycle itu something yang gue bingung di kapal gimana caranya. Oke, dipisahin dulu ternyata. Ini yang dry garbage. Agak sedikit bau ya di sini. Tampaknya ini juga alat yang buat pecah-pecahinnya ya kayaknya ya. Lihat tuh. Ini gue nge-vlog dari tadi kayak begini. Pakai kamera kecil ini guys, supaya nggak ketahuan. Make sure you guys subscribe guys. Kita lagi jalan di I-95 nih guys. Kalau di Amerika jalan tol, di sini jalan kaki. Dan ini adalah jalanan terpanjang di cruise ini. Dari ujung sana tuh sampai ujung sana. Panjang banget. Terus kiri kanannya tuh ada ruangan staff. Jadi mereka sehari-hari memang jalannya tuh di sini. Katanya ramai banget di sini setiap hari. Pak, salam kenal dulu Pak. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. Terima kasih dari Jakarta. Oke, mantap Bapak Setiadi. Saya doang orang Indo. Saya orang Cina. Silahkan Pak. Orang Indo lagi. Bapak Setiadi. For example, I will demonstrate this to pressing t-shirt or pressing jacket. Just press the button. Nggak usah digosok lagi berarti ya? Nggak usah, kalau jaket. Langsung udah. Ini buat celana. Gampang langsung hilang semua. Lipetan hilang. Bangga ada orang Indonesia yang ngelit di tempat ini. Keren. Ternyata orang Indonesia banyak di kapal ini guys. Banyak banget dari tadi gue ngeliat. Gue sekarang udah bisa bedain orang Filipina, orang Indonesia. Mukanya tuh mirip-mirip cuman beda. Kelihatan ada bedanya gitu. Orang Indo lebih apa ya? Lebih Indo banget lah. Itu kalian bisa belajar skill itu kalau misalnya banyak travel. Karena dulu menurut gue sama semua orang. Semenjak travel makin bisa bedain. Ini dia mesin-mesin laundry-nya tuh gede banget guys. Gue sebenarnya udah sering liat mesin kayak gini di New York ya, karena gue nyuci baju harus di laundromat. Jadi ya mirip-mirip kayak begini ya, cuman versi lebih gede aja. Jadi di sini mah semua otomatis ya Pak ya? Otomatis cuman naruh kotor, masuk mesin, nyuci, Keluar terus masuk ke drying, semuanya serba sensor. Keluar diangkut elevator langsung naik ke sana. langsung udah bersih ya? Udah bersih. Jadi Enak banget. saving manpower. Nggak ada tukang cuci gosok di sini berarti ya? Semuanya mesin ya Pak ya? Ini ya. Keren. Pak Setiadi, bisa sampai di titik jadi laundry master, perjalanannya gimana Pak? Saya dulu dari attendant dulu. Dari attendant? Jadi kalau di kapal kan kita mulai dari posisi terbawah, kemudian melamar jadi asisten, terus jadi laundry master. Sudah jauh berarti perjalanannya Pak ya? Sudah. Berapa tahun nih? 10 tahun. Ya kan? Tuh, udah gue bilang semua Royal Caribbean betah semuanya ya. Oh, iya. Sekali udah kerja sini udah. Ya, soalnya posisi cari kerja di Indonesia kan juga susah. Iya, gajinya juga di sini jauh lebih gede ya Pak? Iya, alhamdulillah bisa sampai 40. Wih, ngeri. Bisa nabung buat keluarga ya. Iya. Keren Pak, sukses selalu ya Pak. Ya, amin. Ini apa nih, ruangan apa Pak? Ini untuk ngepres. Oh, Jadi, ngepres. Keluar udah dalam kondisi lipatan. Oh, gila. Otomatis semua guys. Dilipat dari mesin. Oke. Pak, ini berarti yang dipakai di hotel semua kayak begini kali ya? Iya, hotel-hotel kelas gede di Indonesia udah pakai. Keluar-keluar udah jadi, udah udah dilipat jadi. gitu ya. Enak Iya. juga ya. Saya pikir dilipat satu-satu gitu. Enggak, ternyata ada mesinnya ya. Iya. Hebat. Pak, kalau misalnya orang mau lamar Royal Caribbean atau jadi cruise gitu, susah nggak sih ada. prosesnya? Sekarang tersedia online, cukup download myrclhome.com, masuk ikutin prosesnya. Tapi susah nggak Pak prosesnya? Gampang. Interviewnya gampang? Yang penting dokumen kan komplit sesuai required. Kemudian nanti sistemnya cuman interview, lolos interview, cek Oke. dokumen, langsung ngurus dikasih LOE, habis itu ngurus dokumen. Oh, Habis itu berangkat. Banyak juga dari medical, Iya. dari accounting, dari HR udah banyak. berapaan tuh orang Pak dibayar yang biasa kayak gitu? tergantung posisinya. Tapi kalau mulai itu awal Kalau kira-kira di sini ya 1.000. $1.000? Ya. 17 juta berarti Pak? Ya, Itu iya. yang paling basic ya? Iya. Masih sama Mas. Kenapa? Masih. Saya namanya Edward Pak. Oh, iya. Pak Setiawan, salam buat keluarga. Oke? Terima kasih, Mas. Sukses Pak, sehat ya. Iya. Oke, thank you. And thank you very much. Thank you. And yeah, 5 star for you. thank you. Alright, Race. 4 hari di atas kapal ini rasanya kayak gue lagi di dunia yang beda banget. Dari Cina sampai Korea, gue baru sadar. Perjalanan itu bukan cuma soal seberapa jauh kita berlayar, tapi tentang momen-momen kecil.
ngobrol random sama strangers, ketemu sesama orang Indonesia di tengah laut, nyoba hal yang bikin gue takut, sampai ngeliat langsung behind the scenes dari kapal cruise. Perjalanan mungkin udah selesai, tapi memorinya akan terus gue simpan dalam-dalam. Special thank you juga buat Cruise Pass Indonesia. Bagi kalian yang mau keliling dunia, yang mau naik cruise, langsung aja kontak mereka, linknya gue taruh di description box di bawah. Terima kasih banyak udah mau nemenin petualangan gue dari hari pertama sampai sekarang. Kalian semua sehat terus biar kita jumpa di video berikutnya. Peace out.